Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan 3 macam doa yang sangat agung yang dibacakan di dalam sujudnya salat, lain daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membacakan 3 doa ini ataupun salah satu dari 3 doa ini, niscaya dia akan menggapai keistimewaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, yang bahwa salah satu tempat yang cepat termakbulnya akan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku'u fa'allamu fihi rabba azza wa jalla. Adapun ketika ruku', maka agungkanlah Allah. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, adalah ketika ia berada di dalam sujud salatnya. Fa'aktiru doa, maka perbanyaklah berdoa pada ketika itu. Namun banyaknya doa-doa yang masyhur, yang sering kita dengarkan di lisan para ulama-ulama, para guru-guru kita, yang dibacakan di dalam sujud salat, baik di setiap sujud ataupun hanya pada sujud terakhir. Ada doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa minta kerezekian, ada doa meminta husnul khatimah, macam-macam doa. Di dalam kesempatan ini ingin saya paparkan 3 macam doa yang sangat agung, 3 macam doa yang sangat baik, bahagian daripada modal untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya, bukan hanya di dunia, baik di alam kubur ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Azkar, 3 macam doa tersebut. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah, baiknya di saat sakratul maut, selamat iman ketika sakratul maut. Itu bahagian daripada permintaan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena tiada seorang pun yang sanggup menjamin akan dirinya mendapatkan husnul khatimah ketika sakratul maut. Kan tetapi di setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya husnul khatimah ketika akhir hidup kita. Pasti dan pasti Allah akan memberi kepada kita husnul khatimah. Lebih-lebih lagi kita meminta di dalam sujud salat kita, yang mana pada ketika itu posisi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang saya baca barusan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Doa yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang maknanya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, sebenar-benarnya taubat sebelum aku wafat, supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi taufik untuk melakukan taat, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada kita. Maka sangat celaka bagi orang yang ketika di akhir hidupnya tiada di dalam taat. Sungguh bahagia bagi orang yang akhir hidupnya, penghujung hidupnya selalu di dalam taat kepada Allah, selalu di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Insyaallah dengan wasilah daripada doa ini, ketika akhir hidup kita, Allah menambah-nambah kekuatan kepada kita untuk selalu kuat di dalam bermunajat kepadanya. Doa yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kita ketahui yang bahwa di dalam hati manusia itu ada bersarang satu syaitan, namanya sebahagian pendapat khannas, sebahagian pendapat itu mulham. Syaitan tersebut selalu membisikkan di dalam hati kita supaya kita lalai mengingat Allah, supaya kita meninggalkan akan salat fardu, supaya kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati seorang hamba di atas agamanya dengan kokoh, maka syaitan tiada sanggup lagi membisikkan sesuatu hal yang jahat pada hati manusia tersebut. Syaitan tiada berdaya lagi menarik hamba tersebut ke arah jalan kesesatan, karena Allah telah menetapkan, meneguhkan hatinya di dalam agamanya. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Ini 3 macam doa. Sekiranya kita mampu amalkanlah ketiga macam ini, selesai daripada kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7 kali, setelahnya membacakan doa ini masing-masing 1 kali. Kalau sanggup, amalkanlah ketiga macam doa ini. Kalau tidak sanggup, pilihlah salah satu dari 3 macam doa ini. Dan juga sekiranya sanggup, bacalah di setiap sujud. Kalau tidak sanggup, memadai pada sujud terakhir di setiap salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunat. InsyaAllah kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah liwaul hamdi. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.